Matur nuwun Kang Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi waltazama bitariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-akidata islamiyata asasan li fikratihi wal halala wal harama yasan li tasarrufatihi wal ahkama syar'iyata musayratan li amalihi wa dhabitatan li aqwalihi amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Al-ayah wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Wakila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzarrin Junnub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Wa qala al-ulama fad-dinu aslun wa sultanu harisun mama wa mala aslalahu famahdumun wa mala harisalahu fadai'un wal mulku wad dinu tau amani. Anu kusum guring itu kahormat yang saya hormati segenap panitia. Saya ingat kan? Yang saya hormati Yang saya hormati jamaah kaum muslimin yang berbahagia walaupun hatinya sedang galon.
Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan tentu kita semua yang berada di ruangan ini yang begitu insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh pemirsa Facebook Parompong Bersyariah, YouTube Parompong Bersyariah, TikTok Parompong Bersyariah, Instagram Parompong Bersyariah. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan umat yang bisa mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara Kacapi, ada dari beberapa saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang sakit, dan kakaknya Kang Haji Dian katanya, yang sekarang Kang Haji Dian lagi mengajak atau mengantar kakaknya ke rumah sakit Hasan Sadikin, dan juga yang lainnya mungkin di antara keluarga kita, saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikembalikan kesehatannya, dicabut penyakitnya, dan juga Allah menambahkan hidayah kepada mereka sehingga bisa meningkatkan ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ya alhamdulillah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan kali ini tiasa patepung lawung, pamprok jonghok, petebang wajah di patempatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we atuh cing dicatat hiji buktos urang teh syukuran ka Gusti Allah. Da geuningan syukuran teh kedah aya bukti laras teh. Dengan saala kadar abi syukuran mana buktina? Buktina teh nya urang gek calik di tempat teh kan itu bukti syukuran. Seperti jalmi ngaku iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, percantan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, mana bukti imanna? Kan kada aya bukti. Ya apa tidak? Ya. Apa buktinya? Buktina teh nya eta takwa. Anu namina takwa teh kan bukti ataupun wujud bener-bener anjeunna teh iman ka Gusti Allah, laras anjeunna teh percanten ka Gusti Allah diwujudkeun ku takwa. Tah ayeuna urang ge calik di dieu teh alhamdulillah ya. Masih kene diamanahan ku Gusti Allah, sehat jasmani jeung rohani komplit ya. Keunlah masalah isi dompet mah ya. Karena ya Kak Abdurrahman si sabar. Alhamdulillah.
hatur nuhun alhamdulillah ya Allah rupi-rupi kanikmatan langkung seueur keneh nikmat anu diamanahkeun ku Gusti Allah ka urang sadaya tibatan salian nikmat batur on aman baturi anu kasebutna katingalina cek urang mah wah nah loba duit bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah katingalina teh wah asa senang padahal duitna miliaran hutangna triliunan repot naudzubillah urang mah teu boga duit loba teu boga hutang alhamdulillah tenang hati ge bae teu boga duit kayaknya teu boga hutang alhamdulillah. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam kali ini kita akan membahas mengenai tentang kepemimpinan. Pemimpin atau leadernya, leadership. Aya kitu di Islam kepemimpinan. Atau upami teu aya mah sanes oge kapah nya. Kapah apa kafah? Oh kafah, ada orang Sunda mah hese. Teu bisa nyebutkan fa teh teu. Ya. Kafah teh teu bisa. Kapah we. Ari teh bisa kafah. Jadi ternyata jangankan perkara kepemimpinan, itu kan perkara besar, betul tidak? Betul. Perkara anu remeh temeh di Islam aya. Harus sampai ke perkara cebok, nyebok. Naon kitu nyebok teh? Ombe. Ku Islam di Islam mah aya. Diatur gitu ku Islam. Komo dina masalah perkara kepemimpinan, oh kantongna di Islam bakal dibahas, ku Islam bakal diatur gitu. Ti iraha tah kantenan kalau kita mah karena umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepemimpinannya yaitu semenjak diutusnya Nabi kita sebagai Rasul. Baru di situ tuh muncul sampel dami. Nah, dami teh contoh model kepemimpinan dalam Islam. Memang sebelum Rasul pun ada kepemimpinan, tapi yang layak dijadikan contoh dan ibrah buat kita hanya kepemimpinan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yang mana sebelumnya diangkat menjadi rasul, beliau bukanlah seorang pemimpin. Tapi secara pribadi memang beliau pemimpin pribadinya. Tapi maksudnya kepemimpinan di sini adalah orang yang memiliki seni ilmu dalam memimpin. Lamun istilah Arabna kepemimpinan teh khilafah. Bahasa Arabna khilafah. Katakan kepemimpinan. Atau imaroh. Atau imamah. Katakan kepemimpinan. Secara bahasa eta, tapi secara
khusus atau istilahnya seni memimpin agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kita kepemimpinan. Nah, ketika Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Rasul, sahlah beliau seorang pemimpin. Apa tujuannya memimpin? Tujuannya naon? Pemimpin untuk memimpin agar manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana patokan anak ketika Rasulullah memimpin? Yaitu mengikuti Al-Qur'an Nur Karim. Sampai-sampai pentingna kepemimpinan ulama nyebatkeun. Ulah dikira ngeselah urang mah ada kulwe ibadah cicing we di masjid cukup ku baca Quran we sapoe hatam, tapi tidak apa atau tidak mengambil bagian untuk masalah kepemimpinan, bahaya. Nah gitu ya kaul ulama ki nyebatkeun masalah kepemimpinan. Ad-dinu aslun, ari agama teh asal pondasi. Wasultanu harisun, ari sultan pemimpin. Harisun eta penjaga. Wa mala aslalahu, kalau perkara yang tidak ada dasarnya atau kalau perkara itu tidak didasari, famahdumun, maka perkara itu akan hancur. Jadi kalau perkara itu tidak ada dasarnya, maka perkara itu akan hancur. Dan kalau wa malahari salahu, dan kalau agama itu, dasar itu tidak ada penjaganya, fadaiun, maka agama itu akan lenyap. Jadi pemerintahan itu adalah sebuah kepemimpinan yang mutlak ada dalam Islam. Kenapa dengan pemerintahan atau dengan kepemimpinan itu berkaitan dengan kekuasaan, dengan pemimpin, yang mana antara agama dengan pemimpin itu saling menguatkan. Jadi tidak bisa lepas yang namanya pemimpin dengan kekuasaan. Bahkan ulama menyebutkan wal mulku wad dinu tau amani. Jadi yang namanya kekuasaan, agama itu bagaikan dua sisi mata uang. Mau bisa dilengitkan, namun cek urang mah mau bisa dipisahkan antara amis aja gula jeung amis, asin aja uyah mau bisa. Begitupun masalah kepemimpinan, kekuasaan. Islam tidak bisa dipisahkan dengan masalah kekuasaan atau kepemimpinan. Tetap harus ada, tidak bisa dipisahkan. Ya. Hanya saja sekarang
Bahkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat. Ada sebuah keterangan. Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halakan nabiyun khalafahu nabiyun. Wa innahu la nabiyya ba'di. Wa sayakunu khulafa fayakthurun. Jadi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti, ini masalah kepemimpinan. Nanti ketika Kanas Bani Israel, dahulu Bani Israel itu diatur oleh para nabi. Tapi kulama khalafan nabiyun, di mana para nabi itu meninggal atau tiada, fa khalafun nabiyun, diganti oleh nabi kembali. Wa innahu la nabiyya ba'di, tapi kalau aku, tidak akan ada lagi nabi setelah aku tiada. Siapa penggantinya? Al-khulafa'u, yaitu akan digantikan oleh para pemimpin, oleh khalifah, nama ya. Sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menginformasikan begitu pentingnya pemimpin, begitu pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Nah, lalu sekarang apa sih fungsinya? Fungsi kepemimpinan dalam Islam. Naon tujuan anak atau fungsi lah. Fungsinya kepemimpinan dalam Islam. Nah, Imam Mawardi rahimallahu taala dalam kitab Ahkamus Sultaniyah ya, beliau menyatakan kepemimpinan dalam Islam ya, memiliki atau pemimpin dalam Islam itu memiliki fungsi untuk apa? Untuk li khilafatin nubuwah, untuk meneruskan kenabian. Gitu. Karena pangkat nabi sudah tidak ada, sedangkan risalah yang diemban oleh nabi itu harus terus ada. Lalu siapa yang meneruskannya? Ya manusia, ya umat. Fungsinya pemimpin dalam Islam itu adalah untuk meneruskan pengganti posisi nabi dalam meneruskan mengemban risalah Islam. Eta hiji. Yang kedua, fungsi kepemimpinan dalam Islam, yang pertama tadi apa cenah? Untuk li khilafatin nubuwah, mengganti, meneruskan atau mengganti kenabian. Siapa sosok orangnya? Yaitu khalifah. Sanes nabi deui gitu. Tak lamun aya nyebutkeun aku penerus atau pengganti setelah Nabi Muhammad, berarti eta mah sesat gitu. Tapi dah anehnya di urang mah aya we pengikutna sampai ka namana saha cenah anu di Cianjur teh anu ngaku nabi teh saha? Asep saha kan? Ahmad Musadek ngaranna ge Musadek aya pengikutna. Yang kedua,
fungsi pemimpin di dalam Islam setelah tiada junjungan kita, yaitu untuk apa? Lihirasatid din, untuk menjaga agama. Kalau kumaha oge lobana masyarakat Islam atau lobana orang-orang pemeluk Islam, tapi kalau tidak ada penjaganya, sedangkan penjaganya itu adalah pemimpin, lambat laun akan hilang, bakal lenyap. Lenyapna kumaha? Lenyapnya itu dengan hilangnya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang menyampaikan, karena tidak ada pemimpin yang senantiasa menjaga Islam. Contohnya ayeuna, kalau kita tanyakan ke tengah-tengah masyarakat mengenai bab amat da moal nyarahun, bab budak hamba sahaya da moal nyarahun, naonnya teu apa aya kitu ayeuna nu kumaha eta teh, atau tentang waris gitu. Mayoritas mungkin pada nggak tahu. Kenapa? Ya karena nggak ada yang menjaga secara struktur, nggak ada. Ternyata pentingnya pemimpin ya, meneruskan pengganti tugas Nabi dan juga menjaga agama agar senantiasa lestari ajaran Islam. Tak anu katiluna fungsi pemimpin dina Islam teh nyaeta ieu tah. Naon? Wasiasati dunia. Nah, keur ngatur urusan masalah dunia. Oh, geuningan ku pemimpin Islam. Ya. Marukan teh Islam teh ngatur teh ibadah we hungkul cenah. Salat we di masjid, puasa, zakat, ibadah haji, geus cukup eta Islam. Padahal ternyata perkara dunia diatur ku Islam melalui pemimpin. Pemahaman eta, pemahaman bahwa ternyata Islam teh geuningan ngatur masalah dunia, ayeuna teh sudah menipis tah pemahaman eta di tengah-tengah masyarakat. Jangankan masyarakat awam, masyarakat umum. Selepas mungkin ajengan kiai pun ada yang memahami bahwa Islam hanya mengurus masalah ibadah. Selain itu ibadah, pasrahkeun we kumaha urang. Islam teu kudu ikut campur. Aya nu kitu. Saking memang kita sudah tidak memiliki pemimpin. Yang pada akhirnya ya inilah akibatnya beberapa ajaran Islam hilang, tidak dipahami di tengah-tengah masyarakat. Sampai-sampai pernah hampir ngobrol gitu, dengan beberapa asatid. Ini mah perkara dunia mah geus teu kudu bawa-bawa agama, geus we kumaha urang coba. Allahu Akbar. Sedangkan udah jelas ulama-ulama terdahulu itu mengatakan bahwa yang namanya kepemimpinan atau pemimpin dalam Islam itu memiliki fungsi untuk meneruskan tugas yang diemban oleh Rasul, ya, menjaga agama dan mengatur atau bagaimana mekanisme mengatur masalah dunia. Ternyata ku Islam diatur melalui pemimpin tadi. Matakna ada istilah ulama dan
fuqaha. Ya. Apa bedanya ulama dan fuqaha? Ulama yang ahli dalam ngabebenah hate, muncul kurang manafsiyahna dibebenah tah ke ulama. Tapi fuqaha ya sama, itu pun ulama, tapi beliau lebih spesial dalam mengatur kehidupan. Jadi lamun ieu nama lebih spesial keur ngabebenah diri atau nafsiyahna ulama, lamun fuqaha mah ulama, tapi eta mah keur ngabimbing urang, keur ngabimbing masyarakat kumaha ngatur kehidupan urang. Perkara dunia, termasuk dinya perkara dunia pun ku fuqaha diaturna. Ya. Matakna tinggal naon ari fuqaha teh, ari pakih teh naon. Ya. Ilmun bi ahkami syar'iyyah kan itu. Jadi dengan fikih tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana atau untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Ku saha eta? Ku ilmu fikih. Saha jalmina? Fuqaha. Berarti geningan Islam teh dengan saala kadar ngatur dina masalah ritual ibadah hungkul, dengan saala kadar ngatur di masjid hungkul, di pesantren hungkul, di madrasah hungkul, tapi dina samudaya kehidupan manusia hadir di dinya Islam. Matakna ada ulama yang menyebutkan, pernah saya sebutkan, la yakunu alimun aliman, la yakunu aliman hatta yadhhara asaru ilmihi ilal umat. Tidaklah dikatakan alim jika seandainya alim itu, ilmu yang dimiliki oleh alim itu tidak berdampak di tengah-tengah masyarakat. Jadi layak disebutkan ulama. Lamun ilmu anu dimiliki, ilmu anu dipiboga ku eta ulama teu narap ka masyarakat, eueuh tapakna di tengah-tengah masyarakat, lain ulama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk memperjelas mengenai ulama jeung fuqaha. Ternyata Islam teh benar-benar dengan salah kadar mengatur ritual ibadah, tapi samudayan aspek kehidupan, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngawanti-wanti tah ka umat anu wani nganomor 2 atau berani tidak menggunakan teu memakai petuah wejangan ulama jeung fuqaha, tidak mau memakai pendapat ulama dalam membersihkan hatinya, dan juga tidak mau menggunakan pendapat fuqaha untuk dijadikan solusi dalam kehidupannya. Hai ancaman hati Rasulullah SAW. Apa diantaranya? Di antaranya adalah ancaman dari Rasulullah itulah, yaitu sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti kelak akan ada zaman di mana umatku ngajauhan peran ulama jeung peran fuqaha. Dibedakan Pak di negerinya aya ulama dan fuqaha. Mesti make deui pendapat ulama, udah nggak memakai lagi pendapat fuqaha. Kepemimpinan dalam Islam, pemimpin dina Islam jelas, aturan mainna jelas, kumaha cindekna perkara dina memimpin dalam Islam teh, syarat jeung rukunna jelas.
tadi pake cek ulama teh kan namana pemimpin dina Islam teh hiji pemimpinna kudu Islam kahijina ge. Anu kadua kudu balik tur boga akal nya. Anu katilu kudu merdeka. Nu kaopat kudu lalaki. Nu kalima kudu adil, mampu adil. Anu kahiji ulah ilmu make fikih, lamun make fuqaha. Cek fuqaha kan gitu. Kata ulama fuqaha yang namanya pemimpin dalam Islam harus Islam. Tak iya. Memahami Islam pun teu memakai ulama ahli fikih jadi ngaco oge. Kudu makan ambil pendapat fuqaha kumaha maksudna pemimpin Islam teh kumaha. Tepati-pati pemimpin lamun agamana Islam pasti secara include non include teh. Secara otomatis ya, setiap peraturan undang-undang anu dihasilkan ku pemimpin anu agamana Islam eta pasti aturan ge is kan kudu kitu, kudu include, kudu sepaket gitu. Moal mungkin ayeuna pemimpin anu aturana pemimpin anu agamana Islam ari pek teh lahir we aturan ti eta pemimpin anu agama Islam teh lain ti Islam mungkin teu. Moal mungkin kalau lahir tina pemimpin eta anu agama Islam lain aturan Islam berarti geus teu make ahli fikih. Naon kitu ari Islam, agama Islam teh naon maksudna pemimpin teh agamana Islam. Naon ari Islam teh al inqiyadu bi ahkami syar'iyyah kan dina naon dina kitab kasih patu saja. Anu namana Islam teh muslim teh naon al inqiyadu bi ahkami syar'iyyah. Dia tidak akan mungkin keluar dari hukum-hukum Islam tapi dia akan terikat dengan aturan Islam. Anu namana Islam teh kitu. Dia tidak akan keluar dan akan senantiasa terikat dengan aturan Islam, dengan hukum-hukum Islam. Eta Islam, ngaranna Islam teh kitu, moal mungkin keluar. Lamun eta ge ngambil pendapatna fuqaha. Ada ayeuna mah pamimpinna lain mengambil pendapat fuqaha, tapi nyokotna pendapat guroba. Guroba nu barat teh. Ya. Orang-orang barat. Orang-orang asing jeung asing beureun ayeuna mah. Ilmu kepemimpinan sanes ilmu kepemimpinan versi Islam. Anu dicanakna versi Montesquieu. Versi sade John Locke versi Adam Smith. Kan anehnya. Ongko urang teh agama Islam, iman ka Gusti Allah nya. Ari nyokot masalah ilmu kapemimpinan ti jalma anu kalaritu anu notabene-na lain Islam. Kan aneh, mata teu nyambung. Teu ngambil ta pendapat para ulama, pendapat para ahli fikih yang terjadi apa? Kos ayeuna kieu tinggal ngararaco pemikiran lagi. Dina masalah kepemimpinan yang penting mah agamana we Islam. Mana KTP na lahir aturan anu keluar ti eta pemimpin karena pendapatnya yang diambil bukan pendapat fuqaha tapi pendapat John Locke. Tadi John Locke, Adam Smith. Apa yang terjadi? Bertentangan dengan apa ancamannya? Nah ini anu paling bahaya ya. Ancamannya ketika kita tidak mengambil ya. Ini dalam masalah apapun sebetulnya, termasuk dalam masalah kepemimpinan, ketika tidak mengambil petuah pendapat para fuqaha, para ahli fikih, apa yang terjadi? Faya bataliyahumullahu bisalasi balayat atau bisalasati balayat. Allah akan menguji dengan 3 mara bahaya, dengan 3 ujian.
Ini ujian ketika kita ya, tidak mengambil pendapat ulama ahli fikih, tapi malah mengambil pendapat dari selain ulama ahli fikih. Apa yang terjadi? Allah akan fayarfa'ullahu berkata min kasbihim. Satu, Allah subhanahu wa ta'ala bakal ngelengitkeun kaberkahan rizkina. Nah, ari berkah teh naon ngaranna? Ziyadatul khair nya, nambah-nambah kana kahadean. Jadi berkah teh jangan ditilai dari banyak dan sedikitnya, enggak. Tapi mau banyak mau sedikit, itu rizki narik atau ngadorong ka urang teh karena kahadean. Rek saeutik rek loba. Entong dianggap bahwa dengan rizki berkah teh loba, henteu. Teu kitu oge. Jadi jangan dianggap atau jangan punya pemahaman jalma anu miskin eta teu berkah, entong nyangka kitu. Jalma anu kalaparan eta teu berkah rezekina, tong wakanya ka kitu. Pokona prinsipna rezeki anu berkah teh eta marek katinggalina eueuh harta atau loba harta, tapi manehanana getol kana ibadah. Mata tinggal Rasulullah SAW. Apakah rezekinya enggak berkah? Oh, mau berani kita mengatakan, mau wantunya kita mengatakan Rasulullah rezekinya enggak berkah. Apakah Rasulullah bagaimana ketika perutnya diganjal oleh batu? Ya. Oh, berarti Rasulullah rezekinya teu berkah, lamun ditinggalina dina banyak. Anta kitu. Jadi anu namana berkah itu adalah mau sedikit mau banyak, itu senantiasa mendorong, memotivasi dalam kebaikan. Nah, ayeuna mah kan kuloba-lobana rezeki tapi tinggal dicabut berkahna ku Gusti Allah. Nya. Hah? Iltizam telat. Oh nya, coba iltizam telat ini beli rokok. Beli rokok sapoe 2 bungkus, iltizam sabulan 20.000 teng-teng. Ada nyinyiran kami. Allahu Akbar. Nah iya, Masya Allahnya. Jadi jangan dikira masalah kepemimpinan Islam teu ngatur kade. Oh, eta masalah kepemimpinan masalah dunia kumaha urang we teu bisa, Pak. Teu tiasa. Matakna bedana Islam dengan agama yang kira zaman sabar itu. Hah? Setengah zaman deh. Lapar. Sanasa. Bentena Islam dengan agama selain Islam. Ari agama selain Islam mah dia mah memang benar ngatur ke masalah ibadah hungkul. Nggak sih di gereja mana di luar gereja tong dibawa-bawa agama mah nggak sih kumaha urang. Tah eta selain Islam kan gitu. Islam rek disaruakeun jeung agama anu kos kitu. Nya teu bisa. Ayeuna teh memang Islam rek dikitukeun tah. Islam marukan teh semua agama kan sama. Semua agama benar. Lamun kitu mah teu sebelah geus mane asup ka Kristen sia sarua bener wah gitu. Kitunya. Bedanya Islam dengan selain Islam, Islam mengatur samudaya kahirupan dengan salah kadar ibadah hungkul, tapi titek-tek kabenge ku Islam diatur. Hatta ka pemerintahan atau ka pemimpinan Islam ikut ngatur. Ya, Masya Allah. Nah sekarang begini. Nah, segidik deh nya. Segidik ya tong lamil meeting lah. Jadi intinya kepemimpinan dalam Islam itu adalah kan ada 3 tadi tanya.
dina kepemimpinan dalam Islam teh menurut siapa? Imam Mawardi hiji untuk li khilafatin nubuwah, untuk meneruskan atau menggantikan posisi tugas kenabian, lain menggantikan nabi, nah maksudnya tugas kenabian. Anu kaduana untuk liherosatid din, ngaraksa ngajaga agama agar tetap utuh, terpelihara dan dilaksanakan ku umatna. Tanpa pemimpin moal bisa Islam dilaksanakan secara sempurna, moal bisa kalau kumaha oke. Anu katilu yang ketiga adalah untuk lisyasatid dunya tuh. Ya versi agama, versi ulama ya. Untuk ngatur perkara dunia. Perkara dunia naon? Berarti selain ibadah mahdoh, ritual ibadah. Selain ritual ibadah, pokoknya mah perkara dunia diatur ku Islam melalui pemimpin eta. Pemimpin eta teh sebagai pengganti tugas kenabian. Naon namana pemimpin teh dina Islam? Khalifah. Ya. Termasuk dirinya naon ekonomi diatur teh ku Islam. Ya diatur perkara dunia apa? Pendidikan diatur teh ku Islam. Ya diatur. Politik diatur teh ku Islam. Ya diatur kan teh komo politik. Nah, jelas kepemimpinan kan politik. Budaya diatur teh ku Islam. Ya diatur. Dengan kata lain cenahnya bahwa tujuan suatu kepemimpinan dalam Islam adalah untuk menciptakan rasa keamanan, rasa keadilan, kemaslahatan, dan juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengayomi masyarakat, mengatur dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat tuh. Masya Allah, kalau kita lihat bagaimana Syekh Taqiyuddin dalam dustur pasal-pasal yang dibuat oleh Syekh Taqiyuddin, Masya Allah, itu aturan-aturan atau pemerintahan bentuk negara Islam itu luar biasa, mengayomi masyarakat itu benar ya. Masya Allah. Memang belum tersampaikan di tengah-tengah masyarakat kumaha gambaran kepemimpinan dina Islam atau negara Islam teh. Saya nyampe ke masyarakat, belum nyampe secara mayoritas gitu, masih kene ya terbatas dalam mengarapaleun maranehanana eta karena gambaran kumaha pamimpin Islamnya anu di sebuah daulah Islam. Wah luar biasanya, mengayomina, perhatianana, jaminanana, insyaallah itu eleh kene dakwahku anti Islam gitu, manehana mah ayeuna ge cegana meureun keur ngadawahkeun we anti Islam, keur ngarusak Islam. Urang mah kadang penting naon ti berasa are seubeuh dahar. Maranehanana ayeuna teh sarua, ayeuna teh keur nyebarkeun ngagoreng-goreng Islam, ngadawahkeun anti Islam. Keur ngagorengkeun kumaha daulah Islam anu begitu sempurnana yang peduli mengayomi masyarakat. Tapi digemborkeun atau dibuat di tengah-tengah masyarakat kumaha Islam itu monster ya. Sieun ke Islam teh mata ya orang tong eleh gitu, tong eleh gesut, non gesit tong eleh gesit, tong eleh geleng. Jadi sekali lagi ya,
pentingnya kepemimpinan dalam Islam, dan itu adalah kepemimpinan yang terbaik di alam dunia. Tidak ada lagi pemimpin atau kepemimpinan yang bisa melebihi kebaikan dari kepemimpinan dalam Islam. Moal aya pokoknya mah kepemimpinan dina Islam mah pemimpin anu paling cocok, paling sampurna lamun diterapkan keur di alam dunia. Dan itu memang sudah terbukti, betul. Pernah terbukti, rek kumaha terpercaya dan memang kajamanan, bukan kajamanan. Maksudnya pernah diterapkan. Ya. Banyak bukti historis kalau kita baca di sejarah-sejarah tentang kepemimpinan Islam. Sampai ke di negara mana dia itu menyerahkan diri untuk diatur ke Islam. Wilayah mana nih? Cilacap. Anu disebut nate naon? Pae gitu deh. Jadi Islam masuk ke wilayah eta tanpa dengan perang. Pae. Wilayah mana teh lah? Indonesia. Saking informasi gitunya yang didapat oleh mereka itu, Islam itu geningan luar biasa indah, luar biasa adil. Pada saat itu dia dipimpin ku Nasrani anu kepemimpinannya zalim gitunya. Tapi pas ngadengi Islam, pas datang Islam langsung dirangkul ku masyarakat teh. Negara mana teh? Lain Cilacap lain, Andalusia. Andalusia lain. Spanyol coba. Tidak melalui perang ya? Benar ya? Jadi luar biasa kepemimpinan dalam Islam. Yang gitu teh ya. Lebih banyak orang yang membuat fitnah terhadap Islam. Wah, berbagai macam cara jeung teknikna pokokna mah. Lamun ayeuna mah ta medsos nya. Urang mah ayeuna iklanna hiji kan medsos. Manehna mah urang ribuan nu kieu dah. Bazarnya wah. Jantan kepemimpinan dalam, tidak ada lagi kepemimpinan yang terbaik, hanya Islam. Kenapa? Karena kepemimpinan dalam Islam itu bisa merangkul semua manusia, semua bahkan makhluk anu aya di alam dunia, memanusiakan manusia dan alam semesta. Ari ayeuna mah kepemimpinan ayeuna anu tidak berdasarkan Islam apa? Menghewankan manusia. Tingali jelema ayeuna ciga lain jelema. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Sudah tidak ada perasaan manusia, tidak memiliki apa? Manusiawi, perasaan manusiawi geus eueuh cigana teh. Ya. Maehan jelema teh coba. Naudzubillahi min dzalik. Budak leutik dipaehan, awewe diperkosa dipaehan, naudzubillah. Trinity neme coba. Tuh. Ini adalah tugas kita. Bagaimana kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini sudah dijanjikan oleh atau sudah dibisyarahkan oleh baginda kita bahwa insya Allah dalam kondisi yang carut marut ini, dalam masalah kepemimpinan, Islam akan hadir kembali di tengah-tengah kita. Islam akan memimpin dengan keadilan hadir di tengah-tengah masyarakat.
Nah, ayeuna aya urang anu aya kesempatan mau ente jadi bagian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang menjemput bisyarah Rasul tentang akan kembalinya kepemimpinan dalam Islam, dan itu adalah pemimpin yang terbaik. Insya Allahnya kita akan berjuang bersama-sama dalam menjemput kehadirannya kepemimpinan Islam di alam dunia ini. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah saya kembalikan kepada Bapak MC untuk acara selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.